Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadits rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di semester genap, semester 2, khususnya untuk santri kelas 3 dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabu. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pertemuan ke-29 kita lanjut pembahasan mengenai zikru qubbatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabu karya Abu Syekh mengenai zikru qubbati hingga bukan zikru qubbati, namun dari zikru qadibihi sallallahu alaihi wasallam sampai zikru khailihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Dzikru qadibihi sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibnu Umar qala haddatsana Ismail ibnu Ishaq an ibni Abi Uwais qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsana Muhammad ibnu Ajlan an Iyad an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul arajin wa la yazalu fi yadihi minha syai'un fadakhala yawman al-masjid wa fi yadihi al-urjun fara'a nukhamatan fil qiblah fahakkaha bil urjun. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai arojin. Arojin itu jamak dari urjun. Apa itu arojin? Arojin adalah setandan kurma. Jadi setandan kurma. Kemudian untuk apa beliau menyukai setandan kurma? Nah, kita lanjutkan. Wala yazalu fi yadihi minha syai'un. Seringkali beliau menggenggam setandan kurma itu atau pokok-pokok tandan kurma itu fadakhala yauma al-masjid. Nah, sambil memasuki masjid, kemudian wa fi yadihil urjun, dan di tangan beliau masih ada pokok tandan kurma itu. Nah, kemudian fara'a nukhamatan. Nah, beliau melihat ada dahak fil qiblah, di sanding kiblat. Fahakkaha bil urjun. Kemudian beliau mengerik dahak itu dengan pokok tandan kurma. Seperti itu, ya. Nah, kemudian seringkali tongkat atau di sini qadib ini adalah tongkat, ya. Sepokok tandan kurma ini yang dijadikan qadib oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selain beliau menggunakan itu untuk mengerik dahak, beliau juga menggunakan untuk isyarah di dalam khutbah beliau. Mari kita simak hadis berikutnya. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Kamil ibnu Talhah qala haddatsana ibnu Lahi'ah qala haddatsana Abul Aswad an Amir ibni Abdillah ibni Zubair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu wa ma'ahu mikhsaratun.
Nah, di sini hadis dari Ibni Zubair. Nah, Ibni Zubair mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat berkhutbah dan dengan menggunakan mikhsoroh. Mikhsoroh itu tongkat qodib yang digunakan dalam berkhutbah untuk berisyarah ya. Kemudian hadis berikutnya wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Zakaria qala haddatsana Muhammad ibnu Bakir qala haddatsana Mu'tamir qala haddatsana sami'tu Mansur ibnu Mu'tamir an Sa'ad ibnu Ubaidah an Abdillah ibni Habib Abi Abdirrahman As-Sulami an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Baqi'il Gharqad faqa'ada wa ma'ahu mikhsaratun lahu fanakasa wa ja'ala yankutu biha. Di sini hadis terakhir ya dari bab qodib dari Ali bin Abi Talib. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Baqi'il Gharqad. Baqi'il Gharqad itu adalah sebuah pemakaman orang-orang Madinah. Ya, dikatakan Baqi'il Gharqad karena Gharqad itu adalah sebuah pohon yang berduri, ya, di pohon zaman orang-orang Yahudi waktu zaman dahulu. Kenapa dikatakan Baqi'il Gharqad? Karena dulu ada pohon Gharqad di situ tapi sudah ditebang. Nah, untuk mengabadikan keberadaannya maka dinamakan Baqi'il Gharqad. Nah, di sini ketika sudah menjadi pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Baqi'ul Gharqad, kemudian duduk dengan menggenggam tongkat. Di situ ada mikhsarah, tongkat milik beliau. Fanakasa, kemudian beliau menundukkan kepala, waja'ala yankutu biha, dan beliau menggaris-garis tanah menggunakan tongkat tersebut. Ini merupakan cerita mengenai seberapa intensnya beliau menggunakan qodib atau tongkat. Seperti itu ya. Kemudian tema berikutnya adalah tentang kursi. Nah, di sini afwan tadi saya belum menyebutkan halaman 147. Kita mulai dari 147. Nah, sekarang lanjut ke 148. Dzikru kursiyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya al-Marwazi qala haddatsana Asim ibnu Ali qala haddatsana Sulaiman ibnu al-Mughirah an Humaid ibni Hilal qala Abu Rifa'ah al-Adawi intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu thumma nazala thumma ata bi kursiyyin khiltu qawaimahu min hadidin. Di sini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika, ini hadis dari Humaid ibni Hilal. Nah, dia mengatakan bahwasanya Abu Rifa'ah al-Adawi pernah suatu ketika berhenti atau menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yakhtub. Nah, Rasul sedang berkhutbah di situ. Thumma nazal, kemudian Rasul turun dari mimbar. Thumma ata bi kursiyyin, kemudian Rasul didatangkan satu kursi. Khiltu qawaimahu min hadidin. Nah, kata Abu Rifa'ah al-Adawi, aku sangka kaki-kaki kursi itu terbuat dari besi. Nah, ini menggambarkan kebudayaan orang Arab pada waktu itu sudah menggunakan besi sebagai bahan untuk kursi. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian dzikru qubbatihi sallallahu alaihi wasallam, langsung kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, mengenai tenda. Kubbah itu sejenis tenda atau kemah, tapi berbeda dengan khaymah, berbeda ya. Itu ya, sejenis tenda. Nah, baik, hadis pertama, wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Khaisamah qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sufyan an Simak an Abdirrahman ibni Abdillah an abihi qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin min adamin fi nahwin min arba'ina rajulan. Nah, di sini kata Ibnu Abdillah
bahwasanya aku pernah mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di dalam kubahnya beliau, min adamin, yang terbuat dari kulit binatang. Apa yang beliau lakukan pada waktu itu? Fi nahwin min arba'ina rajulan. Beliau sedang bertemu atau dikelilingi 40 orang laki-laki. Jadi sedang berkumpul di dalam kubah tersebut ya. Kita langsung ke nomor hadis 451 menggunakan kitab ini ya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Yahya qala haddatsana Hannad qala haddatsana Hatim an Ja'far ibni Muhammad an abihi an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqubbatin min sya'rin faduribat lahu binamirata. Nah, di sini hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk mendirikan kubah. Kubah itu tenda. Nah, tapi di sini min sya'rin, beliau ingin terbuat dari bulu. Faduribat, maka didirikan kubah itu lahu untuk Nabi binamiroh. Namirah itu adalah sebuah kawasan yang berada di dekat Arafah, tapi tidak termasuk ke dalam Arafah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, padang Arafah itu adalah tempat yang digunakan untuk wukuf orang-orang yang pergi haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Kemudian tema terakhir untuk pertemuan kali ini adalah zikru khailihi sallallahu alaihi wasallam, kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan beliau, artinya bagaimana, sejauh mana kecintaan beliau terhadap kuda. Nah, kita akan baca di sini ya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibni al-Husain ibni Zuhair an-Naisaburi qala haddatsana Ahmad ibnu Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Ibrahim ibnu Tuhman an Sa'id ibni Abi Arubah an Qatadah an Anas qala lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i minal khayl. Kata Anas bin Malik. Nah, kita review. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun selain seorang sahabat, beliau juga merupakan seorang khodim atau pembantu, atau katakanlah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari untuk membantu kebutuhan rumah tangga ya. Di sini Anas bin Malik sudah bekerja dengan Rasul selama 10 tahun sebagaimana kita ketahui ya. Kata Anas, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Rasul setelah perempuan selain kuda. Jadi kuda itu adalah gambaran dari kendaraan pada zaman itu. Jangan samakan kuda dengan zaman sekarang. Nah, kalau kuda pada zaman itu sama halnya dengan mobil pada zaman sekarang. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai khoil atau tunggangan beliau. Tentunya ini digunakan untuk hal-hal yang ma'ruf ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu adalah hadis penutup pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pertemuan kali ini. Syukran katsir, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.